Halo guys, balik lagi di Angelin Universe. Di video kali ini kita bakal lanjut ngoding WA Manager ya. Jadi kemarin gue recordnya itu soal UMKM. Nah sekarang catatnya WA Manager. Sebenarnya WA Manager ini harusnya gue ngodingnya di tanggal 11 ya. Ini gue record sekarang di tanggal 13. Jadi ini mundur 2 harian. Eh, Ya terpaksa harus mundur, bukan apa-apa karena memang, guanya sakit ya. Jadi 2 hari kemarin gue sempet sakit dan gue bener-bener gak bisa harus ngoding, jadi ya udah nggak apa-apa. Ininya malah jadi mundur, eee, tapi karena mundur kita coba duplikat aja ya. Ini diduplikat, bisa nggak ya? Duplikat row, oke. Nah ini kita pindahin ke tanggal 13 ya, biar nanti kelihatan di tanggal-tanggal berapa yang sebenarnya gue tuh gagal. Oke, di sini gue tulisnya gagal, komennya eh, sakit 2 hari dan nggak bisa stay depan PC. Oke, nah di sini udah biarin kita gagal, tapi kita mulai lagi di tanggal 13. Ini juga sebenarnya udah mepet waktunya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang masih tanggal 13 ya. Nah di task kali ini sebenarnya tugasnya adalah gue coba bikin koneksi dari backend ke database yang ada di Node.js ya. Jadi kemarin di WA Manager kita udah sempat bikin table simple dulu, terus kita udah install. Nah ini kita mau lanjutin coba koneksi antara MySQL sama codingan kita. Nah ini ya, kemarin kita udah sempat bikin ada index sama connection sama asset, semua masih kosong. Cuma di connection gue udah bikin service tapi pakainya TypeScript. Di index juga masih kosongan. Oke, belum gua papain, cuman gua nambah service. Nah, ini kita coba ini aja kali ya, apa sih namanya? eh Mulai ngoding aja. Jadi langsung aja kali ya biar nggak lama. Kita coba cek dulu ya package JSON-nya. Gua takutnya ada yang lupa. Kemarin kan kita udah sempat install ada Express, Balis ini buat WA-nya, ini buat MySQL-nya, sama ini body parser. Sebenarnya ini juga udah cukup kalau misalkan kita mau bikin ya. Tapi kan apa ya, kadang kan kalau misalkan eh, kita kebutuhannya ada banyak ya, ya menyesuaikan sih nanti gitu. Tapi basically yang ini juga sebenarnya udah cukup. Sebentar, aku coba mikir ya. Kalau misalkan dia kita pakai ini buat banyak ya, kayaknya jelek kalau misalkan gini gini gini. Gue baru ingat. Kalau misalkan kita pakai MySQL, kita kan nanti kan bakal ada DB connection ya, DB user, DB password, kayak gitu kan. Nama database-nya kayak gitu, nah, IP-nya. Itu kalau misalnya kita taruh hardcore kan jelek ya. Kayaknya kita harus install sih. Kita coba ya, cek ya. Eh, npm env. Nah, .env lah ya. Kita pasang .env aja kali ya. Ini sebenarnya buat nanti eh, kita butuh buat kita taruh di dev aja. Nah, ini kita butuh nanti sebenarnya buat naruh di environment filenya untuk connection ya. Oke, dia udah masuk. Kita bikin berarti satu di sini dot env. Sorry, kurang dot env. Oke,
Kita git ignore-nya dikasih biar jangan ikut. Nah, sip. Oke, yang penting jangan ikut ya. Di sini kita bikin aja dulu db ntar gue jalanin Laragon dulu kali ya. Ya, gue pakai Laragon ya. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai XMPP, nggak apa-apa, nggak harus sama. Tapi gue pakainya Laragon. Fungsinya sebenarnya sama. Di sini gue kasih database name ya. Database name, oke. Biar aja, oke. Database name-nya ini nama database, terus database user. Ini berarti root. Kalau lokal ya, ini kan gue masih di lokal. Pas ini kosong. Apa namanya? IP kali ya, localhost. Nah ini ya, jadi basic kita udah bikin nama-nama database-nya dulu buat nanti koneksinya. Nah sekarang kita coba bikin koneksi database-nya dulu kali ya, sesuai dengan bantuan yang ada di MySQL. Oke, kita coba lihat di dokumentasinya. MySQL 2. Kita pakai MySQL 2 ya. Nah ini kita pakai ini. Oke, dokumentasi. Mana nih? Yang simpel-simpel mana nih dia? Start. Oke. Nah, oke. Dia bisa pakai promise atau yang callback juga bisa. Dia punya pilihan coy. Jadi ada yang bisa pakai promise atau dia kasih yang callback. Oke. Nah, ini kita bisa tentuin nih kita mau pakai yang mana ya. Eh, nah, kayaknya sih kita kalau misalkan apa-apa nanti pakai promise bagus juga, sebenarnya bagus. Tapi nanti eh, kadang repot juga ya kalau misalnya harus di-combine. Oke, oke. Kita ganti connection defaultnya. Bedanya apa sih? Oke. Nah ini nih, dia harus selalu asinkron sudah nantinya. Kadang nanti suka bentrok ya sama WA-nya nih. Gue takutnya bentrok sama WA-nya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya udah gini aja deh. Kita pakai yang basic aja dulu. Kita pakai yang kita lupa nih install ini nih. Karena kan kita mau pakai TypeScript ya. Kita mau pakai TypeScript ceritanya guys. Kita install juga nih ya. Eh, Sebenarnya ada banyak sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat juga. Oke. Hmm, hmm, hmm. Ini kalau misalnya kita pakai ini ya, apa namanya? Eh, TypeScript.
ceritanya. Dia ngasih dokumentasi kalau kita pakai TypeScript gimana. Oke, oke, oke. Kita coba ya. Kita mau pakai TypeScript, tapi dia harus pakai tsconfig sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggaplah belum ada tsconfig-nya, kita coba tes. Oke, dia bilang perintahnya kita pakai ini ya. Kita nggak pakai yang langsung eh, pakai yang promise. Jadi promise nanti aja dulu. Hmm, 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 hmm. Oh, ini create connection. Oke, oke. Coba ya kita bikinnya. Kalau dari dokumentasinya nih dia membuat koneksi baru ya. Kita pakai yang callback. Oke, 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 oke. Kita coba bikin once connection sama dengan MySQL create connections. Nah, di sini kalau misalnya tadi kita lihat di tempatnya ya, itu tipenya objek. Kalau misalkan itu kita copyin aja. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan kita ingat ya, tadi kan kita udah punya .env, kita import aja .env berarti. Environment from .env, kita kasih env config. Oke, kita copy di sini berarti db user proses env db user ini berarti db name. Oke, apalagi sih gue lupa lagi. Host, oke. Host dbip berarti. Oh, jangan dbip, kita db host. Oke. Nah, sip. Kita kasih db pass juga deh. Pas. Apa dia? Ini apa sih? Connection optionnya apa sih? Kita coba ya. User, password, database, host, port, password. Oke, db pass. Oke. Nah, ini udah. Kalau misalnya kita lihat dari punyanya dia ya, dia cuman gini aja, create connection, bla bla bla. Oke, ini mah udah langsung query ya. Oke, query. Oh, di sini berarti. Kita coba cek. Ini query juga. Kita coba ya, kita coba fungsi yang umum aja kali ya. Siapa tahu bisa. Connection. Oh, ada nih. Oke, coba kita cek ya. Connect, dia ngasih callback. Oke, callbacknya apa dia? Void ya. Oke. Hmm, kalau error. Oke.
Kita cek aja ya kalau error aja ya. Kalau error, sorry, kalau error berarti kita keluarin log aja. Connection file to database. Errornya ini dapat message nggak ya? Gue belum tahu. Query error. Kode field fatal. Kode aja kali ya. Nggak ada message adanya. Ada kode. Oke. Kalau udah tinggal kita ekspor. Export default connection. Nah, very simple. Sekarang kita coba cek di ID. Namanya itu, oh ya namanya WA Manager ya, gue ingat. Webcam digital, namanya WA Manager. Berarti di sini WA underscore manager. Oke, sama. Nah, di indeksnya sekarang kita coba paksain aja kali guys ya, pakai TypeScript biar enak nanti. Oke, tapi di sini my index OTS ya, jangan JavaScript. Kita coba kalau nggak salah nggak gini sih. Bentar, gue jadi bingung ya. Coba npm tes. Oke, keluar. npm. Oke, kita coba index.cs ya. Kita coba tes. Kok nggak masuk sih? Gue apa sih? Gue lupa komennya ya. npm run script name. Oke, run index.cs. Missing script index.cs. Oke, kita coba kasih script ya. Hello world. Oke, kita kasih hello world aja. Kok dia nggak masuk? Run the script name. Oke. Gue jadi lupa anjir. Kebanyakan kita ganti anjir. Run index. Oke, kita coba tes. Node. Pakai node, nggak pakai npm. Start. Index.ts. ts. Paksain. Oke. Kita coba tes. npm run start. Nah, dapat ya hello world. Oke. Sekarang kita bakal coba ngoding di indeksnya. Kita mau ngetes apakah di indeksnya nanti masuk ya
setelah kita tadi bikin pakai TypeScript untuk database-nya. Oke, kita coba tes di indeks seperti pertama. Kita import Express dulu ya. Oke, Express kita import body parser. Dia nggak mau body parser from. Oke, kita kasih http, kita kasih env, nggak ada env. Terus kita tadi pasang connection. Nah, sip. Kita tes if error, kita kasih else connected to database. Nah, gini aja. Jadi kita bisa tahu nih, dia ini masuk apa enggak, kira-kira gitu. Oke, kita bikin http server, http create server. Oh iya, Express-nya belum dibikin gue. Lupa. Kita bikinnya apps sama dengan Express. Oke, apps. Nah, nv config juga jangan lupa. Oke, terus kita bikin port ya. Portnya kita mau yang umum aja ya, 8000 deh, biar enak nanti. Kita kasih tes dulu kali ya. Kalau misalkan portnya dia nggak masuk, nanti gimana? Proses yang report, kalau nggak ada dia paksa 8000. Kira-kira itu. Nah, terus kita, nah ini sebenarnya guys, di Node.js-nya agak tricky-nya gini ya. Dia kalau misalkan pakai Node.js biasa, terus kita ngoding pakai framework apa gitu, kayak React.js atau Vue.js gitu, atau Angular gitu. Terus kita via lokal ya, masih di lokal gitu ngodingnya. Tembak server Node.js gitu. Itu kadang suka suka apa ya? Suka keblok origin ya. Jadi ya karena lokal gitu. Jadi kadang suka nggak dikasih gitu. Nah makanya kayak apa? Yang akses kontrol, kayak akses kontrol gitu. Ya origin sebenarnya sih. Nah nanti suka nggak dikasih. Itu makanya kadang kita tuh harus manual ya di Node.js itu nge-setup akses kontrolnya. Kira-kira gitu. Ya buat nanti masalah-masalah kayak nembak pada saat kita development aja gitu. Kayak contoh misalnya servernya jalan di lokal gitu, terus kita ngoding di front end juga di lokal gitu. Nanti antar sama-sama lokal nembak tuh kadang suka keblok di kontrol originnya. Nah itu biasanya masalahnya ada di CORS, di kalau misalnya CORS gitu. Nah itu yang jadi masalah tuh sebenarnya di situ. Makanya nanti nextnya kita tuh harus install itu juga. Cuma karena setupnya agak panjang ya, dan juga agak lupa setiap huruf-hurufnya, gue harus nyari lagi nanti. Jadi kayaknya itu manage aja kita setupnya, karena tugas kita sekarang adalah coba ngetes koneksinya dulu. Cuman daripada nanggung ya udah kita bikin satu siklus dulu, satu satu basic aja dulu lah kira-kira gitu. Kita bikin apps, body parser, URL encode, extend. Nah, ini enaknya gini nih guys, gue udah ada AI, jadi dia udah tahu lah biasanya gue ngodingnya tuh gimana sih gayanya gitu, atau ya dia nge-record lah kira-kira gitu.
Jadi gue nggak perlu harus nulis lengkap, nanti udah dikasih tahu sama dia. Eh, nah ini WA ya. Nah ini WA tuh kadang gini ya. Kalau misalkan WA itu tuh dia sebenarnya sinkron juga. Makanya tadi gue mikir kalau misalkan database-nya sinkron juga, nanti repot apa enggak, seperti gitu. Jadi meskipun sebenarnya enaknya sinkron sih, tapi nanti ya kita coba cek dulu. Kalau misalkan nanti asinkron kayaknya nggak repot, kita nanti ubah di asinkron untuk database-nya. Tapi kalau misalkan agak repot, nanti kita akalin supaya dia tetap match lah, kira-kira gitu. Nggak miss atau nggak bug di MySQL-nya. Nah, karena nanti ya itu kadang suka agak repot pada saat kita matching antara fungsi-fungsi yang ada di WA-nya, pada saat kita bikin controller untuk WA-nya sama untuk eh, MySQL-nya, kira-kira gitu. Itu nanti kadang suka agak repot sih, karena nanti pasti bakal panjang banget tuh setiap fungsi dari kontrol-kontrolnya. Nah, makanya kita lihat aja nanti. Nah, makanya untuk jaga-jaga, kita langsung bikin callback aja di sini. Callback, kita udah kasih asinkron. Ini sebenarnya nanti buat jaga-jaga si WA ya. Kita kasih log. Oke, di sini kita tulis aja server started ya started aja lah ya. Started on dia di HTTP server address kalau nggak salah address terus dia ini function bukan ya? Kok dia nggak masuk sih? Oh ini kutip. Nah, save. Oh address ini function. Oke, address string. Cuma sampai string doang. Nah, address info nih. Oh ada nih address. Jadi ya kalian kalau misalkan lupa, kalian bisa eh, ambil aja sebenarnya. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu harus kalian ingat juga. Dan match, oke. Oh ini nih, karena itu ya apa namanya TypeScript. Oke, do not exist on type string. Property address do not exist on type string or address info. Ini nih, kalau misalkan pakai TypeScript. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Coba ya. Info. Gak ada di address info, padahal ada address ini. Gak bisa anjir ini. Oke, kita tutup aja lah. Sementara kita aja dulu. Oke, nanti kita cari kalau versi TypeScript-nya gimana kira-kira.
Oke. Promise void bla 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 bla. Dia bukan void ya. Ini nih repot nih. Port, oke. Listen port, listen hostname, listener, bla bla bla. Ini nih kalau pakai TypeScript ya. Coba ya. Ini agak liar sih. Tapi nggak apa kita coba dulu. Nah, nggak bisa kan. Nah, dari atas nggak masuk import. Oh, nggak bisa modulnya nih. Dia nggak support import. Nah, ini nih. Nah, nggak bisa anjir. Wah, get format. Nggak bisa guys. Bla bla bla. Unak. Oke. Kita coba tes ya. Aduh, repot nih. Harus setup dulu. Panjang lagi nanti ceritanya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Dia malah TS not lagi anjir salah. Oke.
Coba. Dapat nih. Objek kan, bener kan? Coba kita tuh string. Berarti kita kalau kayak gitu kita copy ininya. Nah, kita lupa satu lagi, nodemon. Ini nodemon sebenarnya ya biar kita nggak usah ulang-ulang mulu ya. Oke. Ya. Nah, kenapa tuh? NPX. Waduh, nggak ketemu. Hmm, nggak ada modul NPX, cuy. Waduh, repot nih. Iya sih, nggak ada NPX ya. Hmm, ya udahlah, sementara kita jangan pakai TypeScript ya guys ya. Kita pakai JavaScript dulu. Ini PR gua, nanti gua coba cari eh, yang pakai TypeScript. Jadi kalau misalnya udah oke, udah ada, baru nanti gue pakai TypeScript. Cuman ini harus dikulik sih sebenarnya. Jadi biar nggak buang-buang waktu banyak. Jadi kita abaikan dulu pakai TypeScript, back to basic. Kita pakai eh, JavaScript. Hmm, error modul, bla bla bla. Cannot find modul. Apa ini? Coba kita hapus dulu. Oke. Connection service. Oh, nggak ada modul ini. BTS. Wah, dia harus pakai tsconfig, cuy. Oke, nanti kita setup di tsconfig. Emang
mau gak mau sih, keyboard harus pakai test config. Gue kira bisa aja di bypass ya. Nah, udah tuh. Dapat ya. Connect to database. Startnya on. Nah, ini address nggak dapet nih. Oke, address nggak dapet. Nanti kita coba cek kenapa dia nggak dapet. So far ini udah bisa sih connect ke database sebenarnya. Jadi kalau gagal ya dia failure, kalau connect ya connect. Database-nya juga dapat. Oke, kita coba tes ya. Kalau misalkan nggak ada nih, WA managers. Kita coba failure nggak dia. Database-nya nggak ada soalnya WA managers. Nah, failure ya. Oke, berhasil berarti. Oke. Nah, ini sebenarnya udah bisa sih connect ke database. Cuman tadi ya, kita nanti coba sembari ngulik untuk TypeScript-nya di indeksnya full TypeScript, jadi Node.js full TypeScript lah kira-kira gitu. Nanti kita ada seri sendiri, besok mungkin kali ya kita coba kulik full TypeScript itu gimana. Mungkin itu akan sedikit panjang. Karena kenapa kita paksa harus pakai TypeScript supaya nanti coding kita jadi lebih rapi. Karena kalau pakai JavaScript kan kita nggak tahu ya batasan-batasan itu sampai mana. Karena JavaScript sebebas itu, ya khawatirnya codingan kita jelek. Ya nggak salah juga pakai JavaScript, cuman kalau buat gue pribadi dan biasanya ya malah jadi berantakan karena gue nggak tahu batas, kira-kira gitu. Jadi kalau pakai TypeScript ya gue kasih batasan dan gue juga tahu batas akhirnya. So ya codingannya jadi lebih rapi, kira-kira gitu. Makanya nanti di next kita coba setup full TypeScript ya. Oke, berarti ini kita udah bisa selesai. Kita di sini kali ya. Di minggu ke-14, di hari ke-14 kita kulik setup Node.js project full TypeScript. Oke, tantangannya belum terbiasa pakai TypeScript full. Untuk seluruh function pada project Node.js. Solusinya coba cari internet atau dokumentasi. Klik setup tsconfig dan package JSON-nya. Oke, dia tanggal 14 belum mulai. Oke, di sini kita kasih hasil udah berhasil connect. Catatannya ada error pada saat pakai TypeScript untuk indeks dan service. Harus dikulik kalau pakai TypeScript itu gimana. Nah, sip gini ya. Oke, kayaknya udah cukup. Kita coba tutup aja. Next kita bakal ketemu lagi di tanggal 14 untuk WA Manager. Mungkin di sekarang udah tanggal 14 ya. Ya udah nantilah agak malaman mari. Ya nanti ketemu malam lagi. Gue bakal coba record dan ya kira-kira gitu. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye.